Kembalinya Raja Serigala. Bab 589, Dialog antara kakak-kakak besar. Setelah memasuki aula, Darlok membawa Chen Fan ke halaman belakang. Laporkan kepada Tuan Sura, Raja Serigala telah tiba. Mendengar laporan seseorang, Sura yang sedang menyiram kebun sayur, mengangkat kepalanya, menatap Chen Fan di luar pintu, lalu melepas jas hujan jerami dan topinya, memperlihatkan wajah halusnya. Sura di depannya tampak berusia sekitar 28 atau 29 tahun, dengan wajah tampan, wajah putih mulus seperti giok, alis berseri-seri, bibir merah dan gigi putih. Sekilas, dia tampak seperti seorang sarjana berwajah pucat. Namun dia bukanlah seorang ulama berwajah pucat, dia adalah Sura, penguasa istana Sura yang ditakuti. Dia adalah orang kedua setelah satu orang dan di atas semua orang lainnya, dan sangat dihormati. Pada saat yang sama, Sura juga seorang Tionghoa, atau lebih tepatnya, seorang Tionghoa perantauan. Sura memiliki warna kulit dan wajah yang sama dengan Chen Fan, dan mereka memiliki bahasa yang sama. Orang tua Sura adalah orang Tionghoa perantauan yang berimigrasi ke Asia Selatan, dan selama masa inilah Sura tumbuh selangkah demi selangkah dengan bantuan kekuatan keluarganya yang besar, dan akhirnya menjadi Dewa Sura yang ditakuti pada usia 28 tahun. Cukuplah untuk melihat betapa sakti dan tak terkalahkannya Sura. Sura berjalan ke arah Chen Fan sambil memegang topinya, dan menyapa Chen Fan dengan senyuman, Raja Serigala, lama tidak bertemu. Chen Fan mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Sura, Sura, lama tidak bertemu. Mereka berdua ramah bagaikan teman yang bertemu lagi setelah bertahun-tahun. Namun siapa sangka jika kedua orang ini merupakan musuh bebuyutan dan merupakan dua orang yang memiliki dendam paling dalam di dunia. Namun saat keduanya bertemu, tidak terjadi pertengkaran, malah mereka bertemu seperti teman lama. Jabat tangan antara keduanya berlangsung selama lebih dari 30 detik. Jabat tangan yang tampak biasa ini tidak berlaku bagi mereka berdua. Dalam jabat tangan tadi, keduanya telah mengeksplorasi kekuatan di antara mereka. Kemajuan, mereka semua telah membuat kemajuan. Situasinya masih dalam kebuntuan yang canggung. Kekuatan Sura telah meningkat pesat sekarang, tetapi dia tidak memiliki kekuatan absolut untuk menekan Chen Fan, dan hal yang sama berlaku untuk Chen Fan. Sura menarik tangannya, kembali ke ekspresinya, menatap Chen Fan, dan bertanya, apakah kamu sendirian di sini? Chen Fan mengangguk. Seperti yang diharapkan darimu, kau masih belum berubah. Kau bisa pergi kemana saja. Sura tersenyum pahit. Menurutnya, Chen Fan sombong dan angkuh. Ia bahkan berani menerobos masuk ke markas istana Sura sendirian dengan kepala tegak. Ini menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak menganggap serius istana Sura. Sura bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak takut tidak bisa kembali saat pergi ke rapat sendirian? Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku mengerti karaktermu, Sura. Kau tidak akan mengambil tindakan kecuali kau memiliki peluang mutlak untuk menang. Meskipun Istana Sura telah membuat kemajuan besar, namun belum sampai pada tahap di mana ia dapat mengabaikan wajah Istana Raja Serigala dan melawanku. Kamu takut dalam hatimu. Kamu takut jika kamu menyentuhku, Istana Raja Serigala akan menyerang balik dan kamu tidak akan mampu menghadapinya karena kamu belum siap. Jika Sura memang berniat membunuhnya, dia pasti sudah melakukannya sejak lama dan tidak akan membiarkannya masuk ke halaman belakang. Pada saat yang sama, Darlok tidak akan memaksa Raja Naga Hitam, Raja Hada, dan Beruang Putih Besar untuk meminta maaf kepadanya. Dari sini terlihat bahwa Sura tidak meminta dia datang kali ini untuk memulai perang, tetapi karena dia ada sesuatu yang harus dilakukan. Tidak perlu bertele-tele antara kau dan aku. Jika ada yang ingin kau bicarakan padaku, katakan saja langsung padaku. Tanya Chen Fan. Kilatan cahaya melintas di mata Sura. Setelah sekian lama, Chen Fan memang telah membuat kemajuan. Dia sekarang lebih tenang dari sebelumnya, begitu tenang hingga menakutkan. Jangan pernah menunjukkan emosimu di wajahmu. Orang-orang seperti itu menakutkan, bagaikan genangan air yang tidak mengalir. Anda tidak tahu apa yang tersembunyi di dalamnya, tetapi jika Anda jatuh ke dalamnya, Anda tidak akan bisa kembali. Sura tertawa dan berkata, sejujurnya, aku benar-benar punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Tapi, Sura menoleh ke ladang sayur di belakangnya, tempat tomat, kentang, kubis, selada ditanam. Ia berkata kepada Chen Fan, apakah kamu tertarik menyirami ladang sayur bersamaku? Sura menyerahkan topi di tangannya kepada Chen Fan. Chen Fan mengambil topi itu dan berkata sambil tersenyum, tentu saja. Tak seorang pun menyangka, dua bos super yang ditakuti seluruh dunia itu ternyata menanam sayur mayur di sini. Kalau sayur-sayuran di sini mengalir ke pasar, saya khawatir harganya pasti akan melonjak tinggi. Saat memasuki pasar sayur, Chen Fan terkejut saat mendapati ladang sayur Sura sangat tidak teratur, ada yang berada di timur, ada di barat, ada di selatan, dan ada di utara, tersusun dengan tata letak yang berantakan. Lagi pula, ada sebidang tanah garapan di hadapanku, tetapi tidak ada satupun sayur yang ditanam di sana. Garis besar negeri ini juga sangat familiar. Setelah berpikir sejenak, Chen Fan tiba-tiba menyadari bahwa garis besar negeri ini sebenarnya adalah garis besar Tiongkok. Momen ini membuat Chen Fan menebak bahwa tujuan sebenarnya bukanlah minum, tetapi alasan lain. Ketika Chen Fan mengetahui bahwa tanah yang diserahkan itu adalah garis besar Tiongkok, dia sepenuhnya memahami arti dari tanah ini.
Tanah yang berantakan dan tidak teratur itu sebenarnya terdiri dari lempeng benua dan struktur nasional di peta dunia. Sura menanam sayur-sayuran di semua lahan di sini, kecuali yang menyerupai Cina. Jelaslah bahwa Sura berkata pada dirinya sendiri bahwa kecuali Cina, semua tempat lain berada dalam genggamannya. Sura menatap Chen Fan yang sedang berpikir. Dia tahu bahwa Chen Fan mengerti tujuannya. Ia tersenyum dan berkata, Raja Serigala, apa pendapatmu tentang sayuran yang tumbuh di ladang lain? Sayuran itu hijau, gemuk, dan empuk. Kurasa tidak lama lagi kita bisa memanennya dan menjualnya. Bagaimana menurutmu? Sura menyipitkan matanya dan menatap Chen Fan. Ekspresi Chen Fan relatif tenang. Kata, panen, adalah cara untuk menunjukkan kepadanya bahwa dia telah menguasai sebagian besar dunia. Ini persis seperti yang dipikirkannya. Sura ingin menunjukkan kepadanya bahwa, kecuali Tiongkok, semua hal di dunia berada di bawah kendalinya. Bab 590 Niat Pemabuk. Chen Fan duduk, menyentuh sayur-sayuran di tanah, dan menjawab, sayurannya memang montok dan empuk, dan memang bisa dijual dengan harga bagus, tapi mungkin tidak mudah untuk menjual begitu banyak sayur sekaligus. Ada pepatah yang mengatakan, ketamakan manusia ibarat ular menelan gajah, dan Anda tidak bisa melahap orang gemuk dalam sekali gigitan. Sura tersenyum tipis dan berkata, Raja Serigala benar. Keserakahan manusia bagaikan ular yang menelan gajah. Anda tidak bisa memakan orang gemuk dalam sekali gigitan, tetapi saya tidak peduli apakah saya bisa memakannya atau tidak. Yang lebih saya pedulikan adalah saya bisa menanam sayuran di atasnya. Jika Anda bisa menanamnya, Anda pasti bisa memanennya. Ini prinsip hidupku, keras kepala, penuh prasangka, dan sedikit aneh. Tetapi menurut saya, sikap keras kepala, prasangka, dan ide-ide liar tidaklah baik. Seperti sayuran yang Anda tanam. Meskipun sekarang tampak gemuk dan lembut, tetapi di daunnya sudah ada serangga dan semut. Mereka akan memakan sayuran Anda sedikit demi sedikit hingga ladang sayuran itu menjadi gundul dan kembali ke tampilan aslinya. Jangan remehkan serangga dan semut kecil, mereka seperti semut di bawah kaki manusia. Meskipun mereka ditekan untuk sementara, begitu mereka memberontak, mereka akan melahap kebun sayur Anda. Bagaimana menurutmu? Chen Fan berdiri dengan tenang, dan beberapa sinar matahari di langit menyinarinya. Untuk sesaat, dia benar-benar merasakan sesuatu yang menyilaukan. Sura tersenyum tipis, mengambil seekor cacing hijau dari kubis, mengangkatnya ke langit, dan berbicara kepada matahari. Mereka hanyalah serangga dan semut yang lemah, tidak teratur, tidak disiplin, dan tidak berdaya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Hancurkan saja mereka sampai mati dengan mudah. Patah. Cacing sayur hijau langsung dihancurkan oleh Sura. Lihat, bukankah akan hancur seperti ini? Sura berbalik dan menatap Chen Fan. Wajah Chen Fan menjadi gelap. Sura jelas-jelas mengatakan kepadanya bahwa dia akan menghancurkan dunia ini. Ia menggunakan sepetak sayur kecil untuk menggambarkan dunia secara metaforis, dengan sayur sebagai tujuan sebenarnya. Lihat, ada semut yang menggigit tanganmu. Chen Fan menunjuk seekor semut di tangan Sura dan berkata. Sura mengangkat tangannya, dan benar saja, seekor semut hitam menggigit pergelangan tangannya dengan keras. Mendesis. Meskipun itu hanya seekor semut kecil, ia merasakan sakit yang menusuk. Mata Sura menunjukkan sedikit rasa dingin, kamu hanya seekor semut kecil, dan kamu berani menggigitku. Kamu benar-benar lelah hidup. Tembak sampai mati. Sura mengangkat tangannya dan menamparkan semut itu hingga mati. Lihat, makhluk seperti semut ini bisa ditangani dengan mudah. Sura menatap Chen Fan dengan bangga. Chen Fan berkata perlahan, meskipun semut itu lemah, gigitannya tadi meninggalkanmu sebuah amplop merah. Sura mengangkat tangannya, dan benar saja, sebuah amplop merah seukuran jari kelingking tertinggal di tangannya, dan kondisinya sangat baik. Dia sangat berhati dingin. Baginya, dia tidak akan membiarkan tubuh mulianya digigit semut. Semut meskipun kecil, tetap saja bisa menggigitmu. Semut di tanah ini bisa menggigitmu, dan semut di tanah itu juga bisa menggigitmu. Kalau semut di semua tanah menggigitmu, aku khawatir kau akan kesulitan menahannya. Tidakkah kau pikir begitu? Kata Chen Fan dengan tenang. Wajah Sura menjadi gelap. Kata-kata Chen Fan memiliki makna tersembunyi. Dia mencoba memberitahunya bahwa meskipun dia telah menaklukkan sebagian besar negara di dunia, negara-negara ini pasti akan menentangnya dan bersatu untuk menghadapinya. Sura mengangguk dan menjawab, memang, jika semua semut di tanah bisa menggigitku, aku akan merasa sangat tidak nyaman. Tetapi saya pikir semut dan serangga semuanya cerdas. Jika saya membunuh semua semut di petak dengan jumlah semut terbanyak, apakah menurut Anda semut di petak sayur dengan jumlah semut lebih sedikit akan berani muncul? Kurasa mereka tidak berani. Lagi pula, semua serangga dan semut yang lebih kuat dari mereka sudah terbunuh. Mereka tidak akan menggigitku lagi agar bisa bertahan hidup. Setelah berkata demikian, Sura mengalihkan pandangannya ke arah tanah yang terbalik itu. Dia berkata, Raja Serigala, aku menanam jagung di ladang itu, dan untuk mengatasi serangga dan semut di ladang itu, aku menyemprotkan insektisida di ladang itu terlebih dahulu. Menurutmu, apakah aku bisa mendapatkan panen? Lagi pula, selama obat itu manjur dan membunuh serangga dan semut di lahan itu, serangga dan semut di lahan sayur lain pasti takut dan tidak berani menggigitku lagi.
Menurutmu, apakah caraku membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet itu akan berhasil? Sura menatap Chen Fan sambil tersenyum, menunggu jawaban Chen Fan. Chen Fan menatap daratan. Garis besar daratan itu adalah garis besar Tiongkok, yang berarti Sura telah memusatkan perhatiannya pada Tiongkok. Pada saat yang sama, ia telah menanam jagung di tanah itu, artinya Sura benar-benar telah mulai bertindak. Adapun sebidang tanah yang mewakili Tiongkok, ia meletakkan obat terlebih dahulu untuk membunuh serangga dan semut di dalamnya. Serangga dan semut ini seharusnya mewakili istana Raja Serigala, dan meletakkan obat berarti ia sudah punya cara untuk mengatasinya. Jelaslah Sura membawanya ke kebun sayur untuk memberitahunya bahwa langkah selanjutnya adalah mulai menyerang Cina, dan bahwa ia sudah mempunyai rencana yang mutlak dan peluang yang mutlak untuk menang. Begitu Tiongkok jatuh dan istana Raja Serigala jatuh, Sura tidak akan lagi memiliki musuh atau lawan di dunia ini, dan ia dapat merajalela. Namun, Chen Fan tentu saja tidak akan membiarkan Sura berhasil. Tiongkok tidak akan jatuh, dan istana Raja Serigala juga tidak akan jatuh. Rencana Sura pada akhirnya akan gagal. Ia berkata, karena para petani sayur sudah melakukan semua pengaturan yang diperlukan, mari kita lihat apakah serangga dan semut dapat memengaruhi panen mereka. Sura tertawa dan berkata, baiklah, kalau begitu Raja Serigala akan tinggal di sini dan mengamati apakah jagung dapat tumbuh di sini dan apakah serangga di sini akan mati. Mari kita tunggu dan lihat. Chen Fan mengangguk dengan tenang. Bab 591 sebuah pertemuan kecil. Di sisi lain, di Provinsi Beiyun, di dalam restoran barat kelas atas. Ada banyak lalu lintas dan orang datang dan pergi. Saat itu sedang jam sibuk dan banyak orang pergi ke restoran barat untuk makan malam. Saat ini, Heigu dan Xiao Wu sedang duduk di depan meja dengan makanan lezat. Meski semua hidangan telah tersaji, mereka enggan mengangkat sumpitnya. Xiao Wu, yang berdiri di sampingnya, meneteskan air liur saat melihat steak di depannya. Dia berkata, Kakak Gou, bolehkah aku mencoba sepotong steak filet ini dulu? Daging filet adalah daging paling empuk pada tulang belakang sapi. Daging ini hampir tidak mengandung lemak dan sangat lezat. Daging ini paling enak dimasak setengah matang hingga setengah matang. Xiao Wu bergumam saat dia hendak mulai memotong. Si anjing hitam menamparkan dahi Xiao Wu dengan keras dan berkata, itu melanggar aturan. Bagaimana kamu bisa makan lebih dulu jika presiden belum datang? Xiao Wu dengan enggan meletakkan pisaunya dan berkata dengan sedih, Kakak Gou, bukankah kita pernah ke kota besar sebelumnya? Kota Sanjiang adalah tempat kecil, tidak ada yang seperti itu. Saya biasanya melihatnya di internet, dan hari ini saya cukup beruntung untuk memakannya. Tidak bisakah saya menahannya? Si anjing hitam melotot ke arah Xiao Wu dan mengumpat, beraninya kau berkata begitu. Kau seperti orang desa. Kau bilang kau ingin pergi ke Disneyland. Kau seperti anak kecil. Kau ingin memainkan semuanya. Kau seperti orang desa. Aku membawamu ke taman air, dan mereka menyuruhmu mandi dulu, tapi kamu malah masuk dengan celana pendek besarmu. Kalau aku tidak datang tepat waktu, celana pendekmu itu pasti akan mengenai kepala turis lain. Juga, kau ngotot memilih es krim yang enak seharga $3 per buah, dan kau memilih es krim assassin yang harganya $58. Apa kau tidak bisa menolaknya? Saya lihat Anda sudah berpikir untuk bergegas ke Mingzu Data di Provinsi Beiyun untuk menyanyikan This is the King High Tibet Plate. Xiao Wu tertegun seolah-olah dia tersengat listrik. Dia menatap Hei Gou dan bertanya, Kakak Gou, bisakah kita benar-benar naik ke sofa Mingzu? Jika aku bisa pergi ke sana, aku tidak akan menyanyikan dataran tinggi King High Tibet, aku akan menyanyikan Dermaga Cuang adalah lagu terbaikku. Engah. Anjing hitam itu, yang baru saja menelan seteguk air ke dalam perutnya, tiba-tiba memuntahkannya. Kamu bernyanyi Nima Mapi. Jika kau tidak ingin bernyanyi, maka jangan bernyanyi. Mengapa kau mengumpatku? Xiao Hu menyeka air dari kepalanya dan berkata dengan sedih. Si anjing hitam berkata dengan tidak sabar, ya, kita bisa pergi ke sana. Kompetisi desain grup pakaian Huarong akan diadakan di sana. Kita seharusnya bisa pergi ke sana bersama presiden kalau begitu. Benar-benar. Mata Xiao Hu berbinar. Bisakah saya menyanyikan Cuang Pir di sana? Wah. Anjing hitam menamparkan kepala Xiao Hu dan berkata, apakah otakmu diisi dengan tahu? Xiao Hu cemberut setelah dipukuli dan berkata, oke, tidak bisakah aku menyanyikan dataran tinggi King High Tibet? Engah. Hei Gu hampir kesal dengan Xiao Hu. Dia sebenarnya orang desa yang datang ke kota dan ingin menghabiskan uang tanpa pendidikan apapun. Pada saat ini, Xia Simo masuk bersama asistennya Xiao Liu. Hari ini, Xia Simo mengenakan pakaian kecantikan perkotaan, dengan rambut panjang bergelombang dan lapisan riasan tipis yang tidak terlalu tebal atau terlalu tipis, menyatu sempurna dengan warna kulitnya. Lapisan tata rias ini menambah sentuhan akhir, memamerkan penampilan indah Xia Simo semaksimal mungkin. Dia sama sekali tidak kalah dengan para wanita cantik daerah yang disebut-sebut itu, bahkan beberapa wanita cantik daerah yang memakai riasan tebal pun menundukkan kepala karena malu. Beberapa orang tua mesum bahkan menatapnya dengan mata terbelalak. Dengan ledakan, dia terpeleset dan jatuh ke tanah. Bahkan ada seorang pria berjas yang berjalan keluar sambil menggendong istrinya, lalu kepalanya terbentur dinding, sehingga hidung dan wajahnya memar. Ketika pelayan di restoran barat melihat Xia Simo di pintu, dia begitu terpesona hingga lupa sejenak bahwa dia sedang mengantarkan Zhang.
Saya mengeluh tentang manajer Anda. Beberapa pelanggan wanita berkata dengan cemburu. Pelayan itu akhirnya menyadari kesalahannya dan segera meminta maaf. Ketika Heigu dan Xiaowu melihat pemandangan ini, mereka melotot jijik ke arah orang tua mesum itu. Keduanya berkata, kalian ini benar-benar binatang buas. Berani-beraninya kalian mengingini kecantikan presiden. Kalian benar-benar tidak ingin mati. Benar sekali. Dengan penampilanmu yang seperti keledai, kau masih ingin melihat Cheoku. Hanya orang seperti Kakak Fan yang layak menjadi CEO. Lupakan saja dan pulanglah dan masturbasi. Presiden, Xiao Liu, kami di sini. Heigo buru-buru menyapa Xiaomo dan Xiao Liu yang sedang melihat sekeliling. Mereka berdua berjalan ke meja makan dan buru-buru menarik bangku untuk Xiaomo dan Xiao Liu. Melihat kejadian ini, para tua mesum itu menggertakkan gigi dan merasa sangat marah dalam hati. Sungguh menyebalkan bahwa dua wanita yang sangat cantik jelita disakiti oleh dua orang desa ini. Apakah saya tidak cukup kaya? Apakah saya tidak cukup elegan? Kemarin saya melihat dua orang ini di taman air, celana mereka hanyut. Saya juga melihat mereka membeli es krim dan masing-masing menggigitnya. Bagaimana mungkin orang desa seperti mereka bisa menarik hati gadis secantik itu? Mengapa saya butuh Mercedes ini? Mengapa Anda membutuhkan Rolex ini? Sebagian orang hanya bisa menghentakkan kakinya karena marah. Sementara itu, Xiao Liu menatap Heigo dan Xiao Wu dengan tak percaya. Wow, ini tidak bisa dipercaya. Ini tidak bisa dipercaya. Bukankah ini filet mignon? Saya pernah melihat benda ini secara daring sebelumnya, dan saya sangat ingin memakannya saat itu. Saya tidak menyangka bahwa saya akan memiliki kesempatan hari ini. Kemudian Xiao Liu menatap mereka berdua dan berkata, apakah kalian memenangkan hadiahnya? Kau benar-benar mentraktir kami filet mignon. Heigo dan Xiao Wu menggaruk-garuk kepala dan berkata, Saudara Fan, berikan kami sejumlah uang agar kami bisa mengurus kehidupan presiden. Presiden sibuk mendesain akhir-akhir ini. Kami ingin menggabungkan pekerjaan dengan istirahat, jadi kami memesan makanan di sini dan mentraktir presiden dengan makanan untuk menghiburnya. Bab 592 Pekerjaan Baru. Kalian masih punya hati nurani. Meskipun Xiao Liu adalah seorang asisten, dia bisa bergaul dengan baik dengan Heigu dan Xiao Wu. Khususnya di kota Nanjiang, Xiao Wu telah menyelamatkan nyawanya, yang membuat mereka semakin dekat, hingga kemudian Raja Barbar menjadi saudara angkat dengan mereka, dan dia dan Xiao Wu pun menjadi kakak beradik. Itulah si anjing hitam yang tertawa penuh kemenangan. Kemudian dia menatap Xiaomo dan berkata, Presiden, tidak ada yang dapat kami lakukan untuk membantu Anda. Kami hanya dapat mengirimkan ucapan selamat. Meskipun desain itu penting, Anda tetap harus menggabungkan pekerjaan dengan istirahat. Hanya dengan cara ini pekerjaan yang dirancang dapat menjadi sempurna. Xiao Wu mengangguk penuh semangat dan berkata, ya, Presiden. Kamu mengunci diri di ruang desain selama seharian penuh. Kami semua sangat khawatir dengan kesehatanmu. Kamu harus menggabungkan antara bekerja dan beristirahat, jangan sampai kelelahan, begitu juga denganmu, saudariku. Xiao Wu memandang asistennya Xiao Liu di sebelahnya dan berkata, jangan khawatir, Presiden sangat baik, dan saya katakan, kostum yang dirancang oleh Presiden ini akan sukses. Kostum itu sangat cantik, dengan banyak fitur yang bagus. Aku benar-benar terpesona saat pertama kali melihatnya. Sangat cantik. Xiao Liu menggenggam kedua tangannya dan menempelkannya di dekat telinganya, hampir tertidur. Heigu dan Xiao Wu sama-sama memiliki wajah hitam, yang menggambarkan kesepian mereka. Bagaimana mereka bisa begitu cantik? Cantik sekali, kok bisa kelihatan bagus sekali. Kakak, jangan sembunyikan dari kami, tunjukkan saja pada kami. Xiao Wu tak dapat menunggu lebih lama lagi. Xiao Liu tertawa dan berkata, itu tergantung pada apa yang dipikirkan Presiden. Keduanya lalu menatap Xiaomo dengan ekspresi penuh harap di wajah mereka. Bagaimanapun, desain Dian yang sangat mengejutkan mereka. Mereka percaya bahwa karya seni yang begitu hebat dapat dirancang oleh seseorang. Bahkan sekarang, ketika mereka mengingatnya kembali, mereka masih menganggapnya luar biasa. Saat ini, desain baru Presiden benar-benar menggemparkan dunia. Xiaomo menyesap jus dan berkata sambil tersenyum, rahasianya tidak boleh diungkapkan. Jagalah agar sedikit misterius, dan Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Heigu dan Xiao Wu keduanya tidak sabar dan tidak bisa menahan diri. Bos, bisakah Anda memberi kami beberapa informasi? Xiaomo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Oh, Presiden, Anda membuat saya penasaran. Mirip seperti serial TV di mana Anda jatuh cinta pada karakter dari episode pertama, dan acara tersebut membuat Anda penasaran bahwa ia akan terlahir kembali di tengah jalan, tetapi Anda telah menonton 36 episode dan ia masih belum terlahir kembali. Xiaomo dan Xiao Liu keduanya terkikik. Aku tidak akan menggodamu lagi. Aku akan memberimu beberapa petunjuk. Kata Xiao Liu. Karya ini tentang seseorang, kata Xiao Liu. Oh, ini pasti tentang Kakak Fan, kan? Keduanya langsung teringat pada Chen Fan. Bagaimanapun, desain Dian yang dapat dikatakan tentang Chen Fan. Konsep desainnya adalah seorang ibu dan anak perempuan yang sedang menanti dengan penuh harap kembalinya sang pangeran menawan. Sekarang karya ini juga harus dikaitkan dengan Brother Fan. Xiaomo tersenyum manis.
Meskipun dia tidak mengungkapkan apapun, ekspresi di wajahnya mengatakan semuanya. Karya baru ini dirancang berdasarkan punggung Chen Fan. Apakah ada hal lain? Apakah ada hal lain? Emosi macam apa yang dia harapkan? Tanya Xiao Wu. Emosi yang Dian yang taruh di atas meja saat itu adalah ekspektasi, harapan, kegigihan untuk tidak menyerah, dan keyakinan terhadap masa depan. Seorang wanita dan putrinya mengalami semua kesulitan di dunia, tetapi mereka tidak putus asa untuk hidup. Mereka berharap pria itu akan kembali. Mereka percaya bahwa masa depan cerah, dan bahwa semua kemalangan akan hilang setelah semua kesulitan. Perasaan yang disampaikan oleh Dian yang akan menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi mereka untuk waktu yang lama, dan perasaan yang tersirat dalam karya presiden selanjutnya membuat mereka semakin penasaran. Xiao Liu menatap ke langit dan berkata dengan bangga, tanpa hambatan, dan berani, perasaan yang disampaikan karya ini adalah mendeguk. Kedua pria itu menelan ludah mereka. Xiao Liu memiliki aura yang kuat sehingga apa yang dia katakan pasti akan mengejutkan dunia. Mereka harus bersiap terlebih dahulu. Perasaan mengemudi, 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 mengemudi. Hei Gou dan Xiao Wu tercengang, wajah mereka dipenuhi tanda tanya. Xiao Liu, bisakah kau berhenti menyiksa kami seperti ini? Benar sekali, perasaan macam apa ini yang dinamakan, dorongan. Kau tidak menunggang kuda. Xiao Wu mengeluh. Xia Simo juga tertawa terbahak-bahak. Xiao Liu adalah orang yang sangat pintar, deskripsi ini sangat tepat. Bos, Anda lihat Xiao Liu ini terlalu tidak jujur. Emosi macam apa yang mendorong mengemudi ini? Bisakah Anda memberitahu kami emosi seperti apa yang terpancar dari karya baru Anda? Tanya Xiao Wu. Anjing hitam itu mengangguk. Xia Simo memiringkan kepalanya dan berkata, perasaan, dorongan, ini cukup konsisten dengan emosi yang diungkapkan dalam karya tersebut. Emosi yang disampaikan karya ini adalah emosi saat mengemudi. Hei Gu dan Xiao Wu benar-benar disiksa sampai mati oleh kedua wanita ini. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat memperoleh informasi apapun dari mereka. Saya harus beralih ke topik berikutnya, apa nama karya ini? Aku bisa memberitahumu ini. Kata Xiao Liu sambil tersenyum. Nama karya ini sebenarnya disebut Chu. Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, sekelompok orang menyerbu ke dalam restoran barat. Seketika, lebih dari 10 orang mengepung orang-orang di meja Xia Simo. Pria terkemuka yang mengenakan setelan jas berteriak, semuanya, saya minta maaf mengganggu makan kalian. Sekarang, kecuali orang-orang di meja ini, semua orang harus pergi. Aku akan membayar semua makanannya, semuanya keluar dari sini segera dan jangan halangi jalanku.